Hai Sobat Darmo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Farah Rizenda dalam acara podcast Rumah Sakit Darmo di episode yang ketiga. Di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah meraih kemandirian melalui rehab medik. Berbicara mengenai cedera atau penyakit yang bisa mengganggu mobilitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari, rehabilitasi medis menjadi pilihan yang tepat dalam membantu seseorang untuk mandiri dan berkualitas. Akan tetapi, dukungan tidak hanya berasal dari tenaga medis yang ada di rumah sakit, keluarga juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan ini. Di episode kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Dr. Tirandan Mono Elisa Primalia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister kedokteran klinik. Halo Dr. Tirandan, apa kabar? Halo Mbak Zenda, halo sahabat Darmo, senang sekali pagi ini saya diberi kesempatan yang cerah ini untuk berbagi tentang kedokteran fisik dan rehabilitasi dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pasien rehab medik di rumah ya Mbak ya. Semoga nanti bisa membantu pemulihan pasien-pasien untuk kembali ke fungsinya dan kembali ke kemandiriannya. Langsung saja kita bahas dengan Dr. Tirandan. Nah, jadi dokter, kira-kira apa sih langkah pertama yang harus diambil keluarga setelah pasien keluar dari perawatan medis? Baik, terima kasih Mbak Zenda. Jadi ada memang langkah-langkah yang harus kita ambil setelah pasien itu rawat inap ya, atau setelah mendapatkan perawatan medis. Yang pertama, kita harus identifikasi masalah pasien itu apa, problemnya apa yang dimiliki pasien ini. Apakah dia ada gangguan berjalan? Gangguan berjalannya kenapa? Misalnya pasien stroke, adakah dia kelemahan di salah satu sisi? Atau mungkin dia nggak ada kelemahan tapi ada gangguan keseimbangan. Apakah mungkin pasien ini punya problem bicara? Atau punya problem menelan? Atau mungkin pasien-pasien yang habis patah tulang, perawatan operasi seperti itu, apa sih masalahnya? Apa masih ada rasa nyeri? Apakah masih ada rasa kaku pada sendi-sendinya? Jadi yang pertama, kita identifikasi problemnya yang dimiliki pasien ini apa saja. Yang berikutnya, kita harus tahu ekspektasi pasien atau ekspektasi keluarganya itu, pengennya pasien ini bisa apa? Pengen bisa jalan, pengen bisa mandiri, ganti baju sendiri, makan sendiri, atau pengen bisa lari mungkin di atlet, atau pengen bicaranya jadi baik lagi. Jadi kita harus tahu juga ekspektasi pasien ini dia ingin kembali pulih seperti apa, ekspektasi keluarganya pengen seperti apa. Tapi tentunya kita harus setarakan sama goal atau tujuan rehabilitasi kita. Apakah dari sisi medis ini tuh mampu laksana, apakah pasien ini lantas bisa berjalan lagi, katakanlah seperti itu. Kalaupun bisa, apakah itu bisa diraih dalam jangka waktu singkat, atau ini menjadi long term goal, atau ini suatu tujuan jangka panjang. Kalau ini tujuan jangka panjang, tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu kita berikan, atau tahapan-tahapan latihan yang perlu dilakukan oleh pasien dan didampingi juga oleh keluarganya, seperti itu. Setelah kita tahu goalnya, harapan, ekspektasinya, kita tentukan skala prioritas. Tujuannya apa? Supaya misalnya pasien ini datang dengan berbagai problem ya Mbak ya. Tentunya itu akan sangat overwhelming, sumpek nih pasiennya. Pengen ini, pengen itu, harus ini, harus itu. Jadi kita perlu tentukan skala prioritas. Mana dulu nih yang bisa mampu laksana oleh pasiennya, atau mana dulu nih apa sih yang benar-benar pasien itu pengen bisa lakukan. Dia pengen mungkin, dok saya ada rencana pengen liburan sama cucu-cucu saya pengen lutut saya ini bisa dipakai jalan, saya ada rencana jalan-jalan tahun depan gitu, saya ada rencana haji dok, seperti itu. Atau mungkin dia seorang pemilik perusahaan ya, saya perlu tanda tangan banyak dokumen dok, saya pengen bisa nulis lagi, seperti itu. Jadi prioritasnya apa? Setelah kita tahu prioritas, tentunya itu akan membantu tahapan rehabilitasi dan tahapan latihan. Jadi yang penting lagi, kalau itu merupakan suatu prioritas, tentunya akan memberikan suatu motivasi dan semangat dari pasien itu sendiri. Kalau itu pasiennya bisa termotivasi, karena pasien rehab itu kan pasien-pasien yang bukan 1-2 hari sehat betul, ya Mbak ya. Betul. Jadi itu adalah suatu proses yang saya bisa bilang sih dalam jangka panjang bisa saja, sehingga
motivasi itu, semangat itu harus kita jaga sampai prosesnya itu selesai. Kalau itu jadi suatu prioritas, itu bisa jadi motivasi, tentunya itu akan selalu jadi semangat buat pasien, sehingga program rehab itu bisa dijalani secara optimal dari pasiennya, bisa didampingi dengan happy juga oleh keluarganya, dan kita juga dari segi bantuan medisnya juga jadi semakin enak ya memberikan tahapan-tahapannya. Seperti itu sih saya rasa. Oh iya, baik dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi emang betul ya dokter ya, maksudnya dukungan keluarga itu juga memiliki pengaruh sangat penting ya Sobat Darmo. Jadi tidak hanya dari sisi medis aja, tapi ternyata dukungan keluarga yang ada di rumah itu juga bisa membangun semangat untuk dari pasiennya itu untuk pulih kembali gitu ya. Baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Apa saja jenis latihan yang bisa dilakukan pasien di rumah dan bagaimana keluarga bisa membantu? Baik, untuk latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah yang paling ringan yang saya bisa sarankan itu adalah latihan luas gerak sendi. Pada pasien-pasien yang habis perawatan, tentunya mereka tidak banyak bergerak atau mungkin ada batasan-batasan, mungkin dia kemarin sakit atau kaku. Nah, itu hal sederhana yang bisa dilakukan pasien. Sendi semua, dari lengan sampai tungkai, bahu, siku, pergelangan tangan. Kalau pasiennya bisa gerak sendiri, silahkan gerak sendiri sampai ke fullnya, sampai semua gerakan sendi penuh silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, mungkin saya berat dok, cuma bisa kuat sampai sini. Nah, nanti sampai sini pasien bisa gerak sendiri, sisanya dibantu oleh keluarganya, oleh caregiver. Tentunya tergantung kondisi pasiennya ya Mbak, apakah dia nanti ada batasan, misalnya dia habis operasi nih, gerakannya baru boleh sekian derajat ya, tentunya kita pakai koridor itu. Tapi sampai di batas yang diizinkan itu harus digerakkan. Karena kalau tidak digerakkan, tentunya akan dalam jangka panjang akan menimbulkan komplikasi, kekakuan, perlekatan, dan nanti kedepannya akan mempengaruhi ya pergerakan pasien itu sendiri. Kalau itu terjadi di tungkai ya akan mempengaruhi jalannya pasien tadi, gerakannya, berdiri, jalan, dan seterusnya. Dan yang berikutnya mungkin pasien-pasien yang punya kendala transfer ya atau pindah posisi, misalnya dari tidur ke duduk aja dulu yang paling sederhana, karena pasien-pasien rawat inap itu atau yang habis dalam perawatan lama ya, biasanya kan banyak tiduran, dia akan kesusahan bangun, atau mungkin pasien stroke dia masih punya kelemahan. Itu ada tekniknya. Jadi kalau pasien-pasien dengan nyeri punggung itu tidak disarankan untuk duduk dari posisi telentang langsung ke duduk seperti sit up, itu nggak disarankan. Jadi yang disarankan itu adalah pasien yang miring dulu ke salah satu sisi, kakinya diturunkan dari kasur gitu ya, lalu dia bangun dari posisi tidur ke duduk dalam posisi miring, bisa ditopang oleh tangannya. Atau kalau itu memang pasien stroke, dia mampu duduk sendiri, tekniknya sama, miring dulu, miringnya ke sisi yang sehat, sisi yang tidak lemah ya. Jadi nanti setelah miring, kakinya turun, dia bisa bangun dengan bantuan tangan yang sehat itu mendorong badannya. Tentunya lebih aman kalau diawasi oleh salah satu keluarga dulu ya, hanya untuk mengawasi. Kalau memang pasiennya bisa ya hanya untuk mengawasi supaya nggak limbung, nggak jatuh seperti itu. Tapi katakanlah pasien itu tidak kuat nih buat ngangkat badannya sendiri, maka bisa dibantu oleh keluarganya. Jadi dibantu dimiringkan, dibantu didudukkan. Nanti setelah duduk, ya ditunggu dulu. Ini bisa nggak dia badannya tegak sendiri tanpa dipegangi. Kalau bisa ya boleh dilepas. Seberapa kuat, sekuatnya pasien, bisa 5 menit, silahkan dilepas 5 menit, bisa 10 menit, ya tentunya itu akan bertahap berprogres ya, sesuai kekuatan pasiennya. Kalau belum bisa ya dipegangi dulu, ditopang dulu. Lalu biasanya kendala umum yang terjadi pasien-pasien rehab itu adalah dia pengen pindah ke kursi, dok, saya pengen pindah ke kursi roda, saya nggak mau di kamar terus, gitu ya. Jadi tekniknya kursi rodanya itu harus didekatkan ke tempat tidurnya, Mbak. Biasanya tidak rapat sejajar gini, enggak. Biasanya dia membentuk sudut 30 atau 45 derajat. Jangan lupa dikunci dulu ya kursi rodanya ya sahabat Darmo, supaya nggak maju mundur nih, nanti pasiennya bisa jatuh kalau kayak gitu. Dikunci, pegangan atau armrestnya ini, sandaran tangannya itu dilepas yang di sisi tempat tidur. Nah, lalu keluarga tadi kan memiringkan, mendudukkan. Setelah didudukkan, itu kalau memang punya ikat pinggang yang bisa membantu buat mengangkat pasien, memindahkan pasien dari tempat tidur ke duduk, silahkan dipakai. Kalau nggak ada, boleh pakai tangan aja, jadi ditopang itu seperti dipeluk, lalu dipegang punggungnya pasien,
Terus lengannya pasien ini, katakanlah dia pasien stroke, lengan sehatnya bisa bantu buat megangin lengan yang sakit, yang lemah ya. Jangan pasien itu gandol atau megang lehernya keluarganya. Itu bisa jatuh, nanti rawan jatuh. Dan kalau jatuh bisa satu pasiennya ketimpa oleh caregivernya, atau mungkin jatuhnya ke belakang, jatuh berdua gitu. Jadi caregiver sama pasiennya itu semua jadi masalah baru juga kan kalau kayak gitu. Jadi penolongnya atau caregiver keluarga itu harus aman dulu, dia tegak punggungnya, karena kita mindahin pasien itu kan nggak cuma sekali-sekali Mbak ya, dalam sehari itu bisa berkali-kali. Nanti dia mau ke kamar mandi, dia mau pengen jalan, pengen pindah kursi roda dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan postur caregiver atau keluarganya dulu sehingga itu nggak mencederai dia. Setelah itu diposisikan seperti dipeluk itu, keluarganya berada di depan pasien ya, kakinya keluarga atau caregiver agak sedikit menekuk gitu kan, karena harus sejajar sama pasiennya ya. Bisa saling di depan-depanan, jadi lutut ketemu lutut, atau ya berhimpitan juga boleh. Itu buat stabilitas aja supaya nggak jatuh. Setelah itu dipegang secara pas, baru dipindahkan. Pindahkannya juga kalau pasien ini ada kekuatan walaupun tidak penuh ya untuk mengangkat badannya, silahkan. Jadi separuh-separuh tenaganya. Kalau enggak ya berarti murni dari kekuatan keluarganya. Dan itu lebih enak kalau ada aba-abanya. Jadi Ma misalnya orang tuanya ya, nanti habis hitungan ketiga kita pindah ya gitu ya. 1, 2, 3 hap ya, langsung dipindahkan ke kursi rodanya, dipasang lagi sandaran tangannya, remnya dilepas, kuncinya dibuka, ya udah silakan jalan-jalan kemana. Biar nggak di kamar doang kan, karena pasiennya juga perlu mobilisasi ya, seperti itu. Lalu itu latihan-latihannya juga sesuai dengan kondisinya. Apakah pasien juga nanti misalnya punya keluhan menelan apa enggak gitu. Misalnya pasien ini punya kendala menelan, dia bisa menelan tapi butuh waktu ya. Nah nanti di rumah harus bagaimana? Tentunya sebelum pasien itu kita lepas untuk dia bisa makan di rumah, kan pasti sudah melewati tahapan rehabilitasi di rumah sakit ya Mbak, bersama terapis bicara kami. Itu nanti sudah diajarkan yang bisa dilakukan di rumah dan harus rutin dilakukan adalah latihan oromotor. Oromotor itu untuk stimulasi otot-otot sekitar mulut yang fungsinya untuk berbicara atau menelan, sekitar mulut dan di dalamnya. Nah setelah itu dilakukan, proses rehabilitasi bersama terapis itu sudah dilakukan juga sehingga sudah ditemukan, oh pasien ini sudah siap makan gitu misalnya ya, baru itu kita lepas ke keluarga. Tapi yang perlu diperhatikan ketika pasien ini sudah boleh makan, satu, pasiennya harus diposisikan tegak, jadi dia nggak boleh duduk tegak, nggak boleh dia ke bungkuk gini, nggak boleh dia terlalu seperti ini. Kalau dia belum bisa duduk tegak sendiri ya sandarannya ditegakkan ya, jadi posisinya itu kesegarisan di kerongkongan ini sampai ke bawah itu harus lurus gitu. Dan pasiennya harus dalam kondisi sadar baik dan kooperatif. Jadi makan itu adalah proses yang sadar, bukan kita kayak bernafas yang tarik otomatis gitu ya. Jadi ini makanan masuk ya, terus ditelan. Jadi harus seperti itu sehingga kita butuh pasien ini kooperatif. Berikutnya tekstur makanannya itu harus disesuaikan. Jadi apakah pasien ini saat ini baru bisa makan bubur halus, apakah dia sudah bisa makan bubur tim, atau mungkin puree, bubur sumsum, atau dia sudah bisa nih makanan kasar. Jadi teksturnya juga harus disesuaikan. Dan posisinya nanti itu juga yang sudah diajarkan oleh di rumah sakit. Jadi setiap pasien itu kondisinya berbeda. Ada yang dia harus menelan dengan sedikit mendekatkan dagunya, ada yang sedikit harus menoleh. Jadi posisi yang memang sudah didapat hasil terapinya itulah yang harus dijalankan di rumah. Dan pasien itu juga nggak bisa kita buru-buru ya, makanya jadi memang harus pelan-pelan untuk menghindari aspirasi atau menghindari tersedak itu yang dia akan menimbulkan bahaya baru. Jadi itu untuk menelan. Lalu berikutnya kalau yang juga sering terjadi adalah, dan yang bisa dilakukan di rumah itu adalah terapi-terapi untuk bicara dan komunikasi. Terapi bicara itu perlu kita pahami dulu atau perlu kita kenali dulu, ini pasien ini masalahnya apa. Apakah hanya artikulasi, ngomongnya pelo, tapi ngomongnya nyambung dan bisa, cuman pengucapannya itu nggak jelas. Nah, kalau di situ kita bisa latihan artikulasi dari gerak lidah,
latihan pengucapan kata-kata. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Atau ada gangguan komunikasi misalnya pada pasien stroke gitu. Itu juga gangguan komunikasinya macam-macam. Apakah dia tidak bisa bicara tapi dia bisa nyambung akan perintah, misalnya disuruh angkat tangan bisa dong angkat tangan, ditanyain mau makan dia bisa ngangguk, tapi giliran dia ngomong dia nggak bisa. Nah, itu ada seperti itu. Ada yang bisa bicara maunya banyak tapi nggak nyambung dok. Ada yang justru kombinasi keduanya, jadi dia nggak bisa diajak omong sama sekali. Tentunya terapinya akan berbeda, latihannya akan berbeda, tapi pada intinya itu adalah semua gangguan bicara itu bisa kita latih di rumah dengan banyak diajak komunikasi. Komunikasinya yang sederhana saja, bertahap, dan paling enak itu kalau kita masuk dari interestnya atau hobinya pasien ini apa. Begitu pula pasien anak-anak, dia senang apa? Senang mobil-mobilan, senang warna, senang bunga. Atau pasien dewasa itu dia punya hobi, misalnya papa saya suka mobil dok, otomotif, ya kita bisa masuk membicarakan tentang hal itu. Ibu mungkin punya artis kesayangan, punya lagu kesukaan, kita bisa masuk dari situ. Atau dulu ibu sering datang pengajian tuh biasanya gitu kan, jadi kita dari doa-doa sehari-hari itu juga salah satu latihan bicara. Dan untuk anak-anak itu bisa dilakukan sambil bermain, jadi ya waktunya bermain tidak dalam suatu sesi formal ya, kalau di rumah nggak kayak kalau kita di sini pun kita lakukan sambil bermain ya. Jadi kalau di rumah itu sebenarnya lebih fleksibel, jadi mungkin anak ini suka hewan gitu kan, jadi sambil dia main, wah ini macan ya gitu. Jadi bisa dimulai oleh hal-hal yang interest bagi pasiennya, kesukaannya, lalu hal-hal sederhana dan hal-hal yang ditemukan sehari-hari, misalnya baju, makan, minum, kalau anak-anak mungkin susu. Jadi hal-hal sederhana itu saja. Lalu mungkin terapi berikutnya itu okupasi ya, itu juga bisa dilakukan di rumah. Terapi okupasi itu biasanya paling sering berhubungan dengan fungsi tangan. Jadi yang bisa dilakukan itu penguatan kekuatan tangan dan jari-jari. Itu bisa dengan meremas bola, ada bola yang polos bisa, bola bergerigi juga boleh. Itu diremas, dilepas, diremas, dilepas, itu untuk membantu pengembalian atau pemulihan kekuatan tangan. Lalu bisa juga fungsi menjepit. Fungsi menjepit itu bisa kita latih secara sederhana pakai jepit jemuran aja. Itu jepit jemuran kita taruh di apa boleh, tepak plastik boleh, atau papan gitu boleh. Kita jajar jepitannya 5 gitu misalnya ya. Suruh jepit, pindahin, jepit, pindahin. Kalau belum bisa pindah nggak apa-apa, pokoknya jepit dia lepas dulu nggak apa-apa. Pokoknya itulah salah satu latihan sederhana bisa dilakukan di rumah. Atau mungkin pakai play-doh ya, malam itu plastisin ya. Pada anak-anak suka tuh, pada orang dewasa kadang dia nggak mau karena ini kan mainan anak-anak katanya. Tapi nggak apa-apa, itu mainan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Katakanlah, tapi itu kan kembali ke kondisi pasien ya Mbak. Kalau pasien stroke atau pasien, ya biasanya pasien stroke itu tergantung luas stroke-nya seberapa parah. Katakanlah dia memang akan sulit ya untuk pulih kemampuan tangannya, maka bisa dilakukan kita adaptasi atau kita modifikasi alat-alatnya atau bajunya mungkin. Jadi sendoknya itu, dok saya belum bisa nih pegang sendok gitu, terlalu lemah, terlalu kecil buat saya. Jadi itu bisa pegangannya dibesarkan sehingga pasiennya nggak perlu begini, jadi dia cukup mencengkram. Lalu ada sendok-sendok modifikasi, anak juga bisa pakai, orang dewasa juga bisa pakai. Mungkin yang sahabat Darmo tahu ada sendok tuh yang bentuknya kayak letter L bengkok gitu. Jadi pasien nggak perlu gini, dia cukup pegang, sendokkan, itu dia bisa makan. Seperti itu. Lalu ada lagi misalnya sederhana kita memodifikasi baju ya. Kalau yang barang-barang kecil mau ngancing itu susah dok, saya nggak bisa gitu. Diganti aja pakai kretekan kalau orang Jawa bilang ya, jadi pakai velcro. Jadi pasien ini tinggal seret ditempel udah kepake. Nah dengan begitu pasien juga akan merasa, oh aku bisa ya pakai baju walaupun dimodifikasi, sehingga dia akan timbul suatu kepercaya dirian. Jadi aku tidak setergantung itu sama keluargaku, aku juga masih berguna, masih bisa mandiri, seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya hal-hal yang bisa kita dapatkan di episode kali ini. Terima kasih banyak ya Dr. Tirandan atas segala ilmu dan informasinya yang sangat berharga yang bisa dibagikan pada Sobat Darmo.
Sama-sama Mbak Zenda, dan semoga bermanfaat bagi semua sahabat Darmo dan terus memotivasi semua pasien rehabilitasi medik. Iya, pastinya dokter ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Darmo dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan berita terupdate dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.